Oke. Ya, karena Polis semuanya panggil kita di bawah. kawan. Hah? Wait. Ke kanan. Ada apa ini? Halo. Halo. John. Yap, lagi. Halo. Ya. What? Lighter. Oke, aku bantu. Halo semua, kembali lagi di One Million Journey Tour de ASEAN. Melanjutkan perjalanan keliling Phnom Penh di Kamboja pada episode sebelumnya, sekarang kami menuju restoran nasi Padang yang ada di Kamboja. Bagus banget. Jadi bisa kita lihat di sini ada Menara Eiffel, tapi replikanya ini cukup besar ya. Sebelum kamera di-on-kan, kami ini dalam masa-masa cukup panik ya. Gara-gara Bang Ridwan tuh lapar. Jadi itu agak Bukan. Enggak, kalau lapar. Gara-gara mapsnya itu Nah, apa? Jalannya aja yang diblokir lah. Ada yang beginilah. Nih kita muter kemana sih? hampir dipecahkan layar tadi itu untuk tak jadi. Diingat ini masih mau pakai sampai ke Laos kan, tak jadi pecah layarnya. Aduh. Jadi, kita awal ngeluhkan tentang pengguna jalannya yang saat tidak jelas. Ternyata Maps-nya juga seikut berkompromi untuk menghancurkan apa ya? Kau punya spasial, kau buat lihat peta tuh hancur lebur, tak guna itu kau. Memang ininya ngaco. Udahlah, sisi nyetirnya beda. Dia setir kanan di posisi kanan. Ya, untungnya udah Maps-nya tidak terbiasa. jelas. Oh, Diamond loh. Ah, kau lah. Diamond Love sama Diamond, Smile sama Diamond lagi. Ah, ah. Diamond yang merah. itu nggak jackpot tuh. Even dia punya lampu merah saja sudah membantu Anda untuk berfantasi. Coba semuanya Diamond. Wah, langsung bingo, jackpot. Wah. Lampu merah begitu loh, bukan bulat. Ya, lampu merah Diamond Nah, lihat nih, kita kembali ke jembatan yang tadi. Sirotol Mustaqim. Ini orang lucu sekali. Dia pegang tangan dia sendiri kah? Enggak dong, dia lagi duduk itu. Ya, untungnya kamera sudah on ya, moodnya Bang Ridwan sudah lebih membaik. Karena di dalam mobil ini ada saya, ada istri saya cantik, dan ada videografer yang juga masih muda sekali ya. Kita harus memastikan bahwa semuanya baik-baik, aman saja. Aman. Ya. Saya kasih Pak Pogi, saya cepat ubi kayu, ubi madu cepat. Lurus similar sebelah kanan sama aja. Cari yang aman dan damai. Menurut kau enaknya lurus atau kanan? Ya kanan aja lah, ikutin kata Google Maps lah. Santai kawan. Kita di negara orang, ini setir kanan. Aman nih, santai. Nah, di sini akhirnya ketemu cumi-cumi kita. Akhirnya. Nah, ini dia, diesel cumi. Cumi-cumi darat. Tapi ini lebih kayak bukan karena remapnya sih. Karena dia kelamaan. Motor tiba-tiba motong kita ya kan. Aku mau nyadari satu hal sih. Kita kalau di Malaysia sama Thailand, kita pas diskusi itu ya, kayak nggak ada yang interrupt kau. Tapi kalau di Kamboja nih ngomong tak sampai 2 kata kayak ada, woi ini, woi. Sebenarnya bukan karena gua aja, karena emang trafiknya seperti itu. Full of surprise. Ya, coba. Tuh motor paling kiri tuh. Mana tahu dia melanggar aturan. Tidak ada satupun yang kau boleh jadi contoh. Oh, itu udah satu arah, udah fix. Ya, monggo lah. Tenang. Kita orang Indonesia dihormati di sini. Oh ya? Karena kita penyumbang devisa terbesar, Wow, Kamboja. amazing. Uang judi Anda masuk ke sini tuh, lihat. Keren sekali kan? Nah, inilah hasil. Oh, ini yang Apa? tempat kasino besar. Benar kan enggak? Iya benar, gue udah googling. Ini tempat kasinonya. Oh, mau kasih enggak? Enggak. Dan orang Kamboja nggak boleh masuk kasino sini. Oh, kita boleh. Jadi judi itu dilarang untuk orang lokal. Dia melindungi negaranya, Ya. melindungi warganya. Jadi yang boleh berjudi itu orang asing. Very smart. Itu menarik sih. Menarik itu. Menarik sih. Dia melindungi warganya sendiri. Itu dia. Wah, kira kasinonya kita tanpa harus ke sana sudah melewatinya sendiri ya. Jadi kita harusnya seperti raja di sini.
Pantas. Karena kita penyumbang devisa yang sangat besar. 900 triliun, Pak. Bravo. 1 triliun itu tuh sudah 1000 miliar. Berarti Bentley. Nah, Itu Bentley bukan? Bentayga. Dan ini udah jadi rahasia umum ya. Jadi hampir semua orang yang kita ajak ngobrol di sini mengatakan Ya, hal benar. seperti itu. Dan menariknya lagi adalah ini tuh kayak global. Jadi bukan cuma di Indonesia saja, tapi negara-negara lain pun juga sumber judi online-nya di sini asal mulanya. Kasih legal. Dan tadinya tuh di Filipina. Oh. Di Filipina, di Brangus, mereka pindah ke Kamboja. Mantap. Ini tetap semalam itu. Tapi nggak apa, yang penting kita sekarang mau mencoba Padang Nusantara ya. Dan katanya beberapa hari lalu ada yang ulang tahun, ibunya raja. Mega banget loh, warna emasnya bagus. Oke, kiri. Oke, Padang Nusantara, bagaimana kita mau parkir? Ada tutorial, ada bisa masuknya. Mana? Kok tidak Gua salah agak- bayangkan? Agak takut sih, tapi yang lainnya banyak yang begitu. Takut apa? Nah, kita belok sini ya. Takut apa? Bakalan di ini nggak sih? Tilang nggak sih? Nah, Hilang. Oke. Sama rendang. Alhamdulillah. Udah sama kuahnya aja. Baunya Padang sekali. Dari Indonesia semua kan? Oh, yang Indonesia sendiri. Oh. Mau makan nasi. Pakai rendang, ada rendang. Ah, mantap. Nasi, sayur, perkedel. Itu bukan sayur sih. Bukan sayur, tapi emang pakai perkedel. Sayur nangka. Ada? Ah, cocok. Campur. saya mau nasi, rendang, daun ubi. Boleh, mau. Ada rasa-rasa asemnya catramu itu loh yang dari Thailand. Gimana rasanya? Terbaik. Ini pertama kalinya kita makan Padang, bayarnya pakai US dollar Bagus, boy. atau pakai itu real. Real. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Masa makan Padang pakai sendok? Kelamaan, Pak, kotoran, Pak. Enak. Terus. Daun ubi. Rindu kali aku. Ini daun ubi kan? Daun ubi. Nih. Rendangnya tuh dia dipotong-potong ya, agak beda ya. Dan dagingnya banyak. Enak banget. Empuk kayak gitu. Padahal kita baru 3 minggu lebih keliling kan. Kangen udah sekangen ini. Bayangin kalau kita orang kerja setahun 2 tahun di luar negeri, bale. Macam apa tuh sakaunya nengok makanan ini ya. Rendangnya enak, tapi dia rasanya light ya. Wih, light kawan. Bukan yang kenceng gitu loh. Kan biasanya kalau rendang Padang kan benar-benar kenceng ya. Agak disesuaikan sama lidahnya bule sepertinya. Yoi. Tapi enak banget. Let's go. Ini makanan terbaik selama kita di Kamboja. Rasa makanannya bener-bener ingetin kami sama masakan Indonesia ya. Walaupun rempah rendangnya tidak strong seperti di Indonesia. Tapi kami sangat bersyukur kita bisa makan makanan seperti ini lagi. Kasih dapat rambutan impor dari Indonesia. Makasih ya Mbak ya. Makasih, dadah. Makasih ya. Balik ya Pak, balik. Dah. Assalamualaikum. Ya, kita mau ke masjid. Dari sini cuma 11 menit ya. Karena hari ini sholat Jumat. Abang, dari Indonesia kah? Kap. Oh. Ya, tolong. Duit. Bang.
Happy boy. Emang Indonesian. Kimpe dia. Tapi kalau tiada kau, ini sulit sekali loh Aku putar balik tahu. di sini. Jadi sebenarnya antara bercanda dan serius. Ya. Terima kasih Pak Gas. Ya karena ya traffic di sini Ya, seperti bilang seperti di Medan 10 menit sampai ke masjid. Kita sholat Jumat dulu. Ada pahala kan untuk orang membantu Anda sholat? Jangankan membantu sholat, Anda membantu orang parkir saja itu berpahala. Ini a'malu biniat. Setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kau memparkirkan orang dengan tujuan yang jahat, niatnya jahat, kau parkirin di sini nih, biar nanti ada polisi lewat, dia kena, ya kan? Itu jadinya dosa. Mantap. Berarti niatku sangat-sangat baik. Double Sangat baiknya. baik. Ya, pertama Luar niat, biasa. pertama niat mau membantu kita muter balik, Betul. ya kan, berkorban tuh. Betul. Dan yang kedua niatnya untuk masuk ke dalam konten biar ada seru-serunya. Betul. Niat baik tuh. Luar biasa. Dan ketika dikasih uang, aku nolak. Hmm, Luar biasa memang saya ini ya. luar biasa loh. Saya bangga denganmu. Ya, terima kasih Bapak. Berapa? Nasi Padang seharga 400.000 400.000 4 per orang. per orang. Seorang 100.000. Ya kayak ke pagi sore lah. Ya. Ini billnya akan saya simpan di Figura. Cuma rendangnya tuh bukan rendang Padang gitu loh. Benar, jangan rendang. Takutnya dia terlalu keras, orang sini nggak bisa nerima. Nggak ada pedesnya. Iya. Iya. Tapi enak. Enak dong. Bukan kayak 8 menit nggak enaknya tuh kalau mobil setir kanan di kanan. di kanan kita mau belok itu depannya itu nggak kelihatan. Yo. Mereka sudah sampai di masjid kah? Sudah. Nggak makan kah? Nggak tahu. Hmm. Untuk mempercepat dan mempermudah kami, bagaimana jika Anda pas nyampe, Anda ambil mobil, kita turun, Gas. tidak cari parkir, Aku kemana? parkir, atau mau jalan-jalan dulu boleh, nanti kita Oh telepon. tidak, aku parkir saja, sudah cukup. Oh gitu. Kamboja tidak cocok untuk pemula. Iya. Tidak beginner friendly dia. Aku pilih duduk. Lanjut kita menuju masjid di Kamboja untuk sholat Jumat. Tapi Kalau teorinya di perjalanan ke sana ternyata ada suatu tragedi. Tiba-tiba kami Tidak ada diberhentikan bang polisi syariah, padahal kami tidak melanggar apapun. Oke. karena Polis semuanya panggil kita di bawah. kawan. Hah? Wait. Ke kanan. Ada apa ini? Halo. Halo. John. Yap. Ready. Halo. Ya. What? Lighter. Oke, aku bantu. I cannot speak. I am from Indonesia. Udah, kau jaga mobil ya baik-baik ya. Kacanya aja. Enggak, kaca tutup semua tuh. Kaca tutup semua banget. Hah? Oh, dia minta sih mah. Siapa Michael kan? Ada coba telepon Om Michael. Bentar, pergi. Iya. Oke. Thank you. Bye bye. Bro, Thank you ya. kita yang terakhir. Oke, terakhir bro, gak ada lagi bro ya. Dengan orang-orang terkenal dari Indonesia nih. Thank you ya. Keren men. Oke, Bye. sip ya. Ya. Nanti jangan kaki, jangan biarin dia. Dia lagi pergi Udah, mobil sisternya ya. bilang jalan aja nggak apa. Masa tunggu. Bilangin temen lu lah. Bro,
Gak nyangka ya, ternyata ada aja kejadian seperti ini. Dan ini adalah pertama kalinya kami ditilang di negara lain. Hah? Ya, semoga ini yang terakhir ya. Padahal kami sudah cukup senang rasanya di sini, tapi karena kejadian ini langsung berubah moodnya. Dan untungnya saja di setiap kejadian selalu ada kemudahannya. Kayak misalkan sekarang ini kita dibantu sama teman kita yang bisa bahasa Kamboja untuk berbicara langsung dengan polisi di sini. Sebenarnya sih kita aman ya, semua dokumen segala macam lengkap ya, cuma biasalah. Nggak, serius, aku mau nanya. Dia kan awalnya minta license. Kau kasih dia license. Lalu habis itu apa? Jadi dia bilang nggak berlaku. Kok bisa? Udah diem kan? Terus dia minta internasional, ini nggak bisa nih, gini. Oh, dia minta tuh SIM Kamboja, dia bilang. Iya, katanya kalau di sini tuh harus SIM Kamboja yang berlaku setahun, katanya gitu, SIM sementara. Tapi nggak ada info begitu. Nah, terus udah ngobrol, jadi tiba-tiba ini yang jadi celah nih sebenarnya buat kita menang. Apa celahnya? Dia minta SIM internasional. Nah, kita menang. Gua diem dulu. Gua tanya, emang kalau SIM ini bisa? Oh, yang ini bisa. Oh, baru kita munculin SIM internasionalnya. Nah, udah dong. Udah dong, tapi tetap aja bilangnya nggak bisa kembali ke pasal awal. Oh, harus SIM Kamboja. Ya sudah. Akhirnya kan kita kemarin nggak sengaja kenalan sama Michael yang punya restoran Indonesia. Oh, ya, kemarin itu ya, betul. Kita hubungin dia datang sama pegawainya, bisa ngomong bahasa Kamboja, bahasa Khmer. Akhirnya dia nego, kena $50. Dari awalnya 300 mintanya, Wedan. gila. Aku udah nyadar sih, pasti dia nengok platmu kan, mobilmu kan. Wah, kayak senang sekali dia. Hah? Kayak dia excited sekali. Asik, duit nih. Ya, sesuai dengan kalimat Bang Ridwan tadi ya, Bang Ridwan sudah membantu untuk menyumbangkan devisa di Kamboja. Terima kasih dengan Bapak kita Ridwan. nginep di hotel, kita belanja makan di sini. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya pengalaman buat thumbnail. Ditilang di Kamboja. Cakep. Wah, 2 juta views. Amin. Mantap. Balik modal. Kan oke dong, $50 2 juta views ya. Balik modal sedikit. Harusnya kita tadi ngomong. Udah, gue udah bilang. Nah, kita ngomong ke itunya, ke polisinya. Kami mau sholat Jumat, Pak. Nah, kan Udah, dia udah. merasa bersalah. Udah gue udah bilang pakai Google Translate. Coba bilang, "Oh, muslim." Lalu Oh, muslim. Oke, go gitu. Nah, Enggak. beda ya sama tukang parkir yang baik hati itu ya. Yang si non muslim itu yang bantu parkir tadi di awal tuh loh. Baik loh. Yang mana? Ada satu orang Yang muterin itu ya? yang bantu Anda mutarin mobil di awal-awal pas mau masjid itu. Dia juga non muslim kan tadi polisinya? Enggak, satu Cina lagi tuh yang bantu parkir loh. Andi sampai datang, Michael sampai datang lagi untuk udah Michael ya. Michael ya. Bela-belain loh dia naik tuk-tuk. Jadi Michael itu nggak mau nyetir di sini karena itu dia maunya naik tuk-tuk, kemana-mana naik tuk-tuk. Ini dari roman-romannya mobilnya nih yang pulang sholat Jumat nih gua rasa nih. Yakin Anda, Pak? Ya tuh banyak yang pakai peci dari tadi. Tuh Ada yang mata sipit? ya memang orang Islam nggak ada yang sipit. Tuh lihat tuh bajunya. Oh, kita telat dong. Ya telat. Ya gimana orang kena polisi? Siapa yang menduga? Wih lihat tuh. Apa? Ada Rolls Royce keluar dari masjid. Iya tadi. Wah, ini orang Dubai nih. Dan dia datang pertama. Wow. Oh, Rolls Royce kawan. Rolls Royce keluar dari masjid. Habis Rolls Royce lihat tuh ada apa? Itu ada Lexus di sana. Kemudian ada Land Cruiser. Ada bajai warna kuning. Membuktikan bahwa situ tempat berkumpulnya semua kalangan Sultan. Tuh lihat tuh Lexus lagi yang sebelah kiri ya. Nggak tahu deh itu apa, bukan Lexus. Gua kira RX. Tuh. Ini Fortuner merah merona. Oh, masjidnya gede, Pak. Gede sekali. Ya Allah, ini bajai. Ingat, ini tempat menguji kesabaran dan Iya. Anda. Anda diuji di sini. Tuh, Lexus ya kan? Oh, tuh. Apa tuh Mazda ya dari jauh kelihatan. Oh, bacanya banyak. Iya. Ada Cherry Tiggo di sana. Ayo, di Cherry bener. Wow, amazing. Antara Mazda, Cherry, Lexus tuh. Menyala. Boleh pakai depan sini nggak?
Udah bubaran sholat Jumatnya. Ya. Ya udahlah ya. Siapa menyangka kita hampir 1 jam terkena tilang. Dan kau tengok tim Anda dengan bahagia nongkrong ya, makan, pakai bunga-bunga. Senang mereka. Tapi Untung kau tidak ikut. Kalau nggak kita berdua kena $100. 2 mobil. Juga tuh. Masih ujung. Aduh. Razia sering banget razia ya. Kita nggak ada kesalahan apa-apa padahal. Dicari-cari. Cari. SIM internasional kan awalnya SIM biasa. Oh, nggak bisa. Oh, yaudah harus pakai SIM Kamboja gini. Nggak berapa lama tiba-tiba dia ngeluarin. Nih, ini SIM internasional. Oh, yaudah SIM internasional, cekrek. Keluarlah. Persis sama yang ditunjukin sama di HP. Bilang tau nggak apa? No Cambodia here. Emang nggak ada nama-nama negaranya Pak di SIM itu Pak. Terserah dah. Emang untuk tahan di bang, jangan udah. Oh gitu, biar. Oh gitu. Tarik gini. Kalau Pak viralin ya Pak, viralin lah. Ayo viralin lah. Keluar dulu dari sini anjing. Keluar dulu, jangan. Kamboja tuh Boleh ngobrol tadi. Udah standby tadi. Gua udah di dalam. No picture. Gimana? Khotbahnya bahasa apa? Bahasa Kamboja, Pak. Bahasa Khmer, Pak. Bahasa Khmer, benar-benar. Masa belakang-belakang sama Mas Pala? Mat, keluar Mat. Kenapa? Bang Ridwan razia. Ini kumat Mas Pala. Ya, pintu juga ada penuh, pintu penuh. Gimana nih? Itu di dalam juga. Bukan di dalam deket sini. Kita di dalam sono depan. Masih kok paling depan saat pertama. Kirimin ke Aren fotonya. Oh, kirim apa hal dia udah dikirim. Tetep aja. Ya, ada. Jamat lu. Masjid utama Kamboja adalah Masjid Agung Al Serkal di Phnom Penh yang menjadi pusat spiritual bagi muslim di sana. Masjid yang didirikan pada tahun 2014 dan diresmikan pada tahun 2015 memiliki arsitektur megah bergaya Utsmaniyah seperti kubah besar dan 2 menara, serta menjadi simbol perkembangan Islam di Kamboja. Sejarah singkat masjid ini tentang kehancuran dan kebangkitan yang mencerminkan nasib komunitas muslim di negara tersebut, terutama kelompok etnis Cham. Masjid pertama dibangun pada tahun 1968 di wilayah Bongkak, Phnom Penh sebagai hadiah dari keluarga Al Serkal dari Uni Emirat Arab. Masjid ini hancur pada tahun 1970-an ketika rezim brutal Khmer Merah secara sistematis menganiaya dan menargetkan komunitas minoritas di Kamboja, termasuk Muslim Cham. Praktik keagamaan dilarang dan tempat ibadah dihancurkan. Pembangunan kembali masjid ini didanai oleh seorang pengusaha Emirat, Esa bin Nasir bin Abdul Latif Al Serkal, dengan biaya sebesar 2,9 juta US dollar. Pembangunan masjid ini bertujuan untuk menyatukan komunitas muslim di Kamboja dan menjadi pusat kegiatan keagamaan mereka. Masjid 2 lantai ini dirancang dengan arsitektur gaya Ottoman yang elegan, dengan interior yang dihiasi keramik berwarna mawar dan turquoise dari pengrajin Aljazair. Ya, kita agak sedikit off schedule ya. Delay berapa jam? Ya, sekarang hampir jam 2. Setengah 2 lah ya. Dari yang tadinya itu kita target habis sholat Jumat langsung caw. Beda sejam lah. Krong Strung Treng 6 jam 40 menit. Jadi kita kurang lebih nyampe jam setengah 9. Uhui. Kata Cik Gubar, sebaiknya di Kamboja itu tidak sampai gelap. Boy, kenapa? Itu sudah gelap. Iya. Terus aku tanya ke Cik Gu, loh, ada begal kah? Karena seringkali di malam hari gajah itu lewat. Oh, bilang lah. Gajah tuh besar. Kalau kau tak nampak tuh berarti itu mata kau udah bahaya. Gajah itu tiba-tiba nyebrang sembarangan, nggak lihat kanan kiri dulu. Emang gajah sih belum terdidik kah? Diajak orang tua dari awal lah. Iya. Sebelum nyebrang tuh nengok. Kalau gajahnya dia duduk aman. Kalau gajahnya lewat itu ya. Gajah duduk, ya kan? Jadi sarung. Cakep. Aman lanjut, itu. Pak. Oh, bukan lanjut. Kira nantun, Pak. Perjalanan menuju kota Strung Treng yang merupakan kota terdekat menuju perbatasan Kamboja Laos berjarak 389 km atau sekitar 6 jam 40 menit. Tapi ketika baru sekitar sejam perjalanan, kami diberhentikan oleh polisi lagi. Oh man, again. Lagi dong. Pan, kamera. Kamu rekam. Mau Mau aja. Mau nggak? Masa pakai ini aja.
Pakai apa? Kena lagi dong. Lagi ngantuk aku baru mau tidur Tuhan. Halo. Indonesia. Hah? Driver speak. Oh, license. Ayo. Minta itu dong yang kertas. Itu nih sih. Ya. Oh ya. Oh. Bacanya dulu ya biasa ya. Paling dia dulu. Mana? Kita ada $1 nggak? Saya minta $1. Tuh kasih masuk standby. Tunggu temen ini. Duitnya. $50 wasted. Aku tadi lalu ngomong sama Bang Ridwan, energiku habis makan nasi padang. Itu kan 100%. Karena razia tadi turun tinggal 30% kan. Sedesperate itulah aku dengan negara ini kan. Masa $50 lagi? Apa sekarang? Katanya speed limit. Ya salah kau lah speed limit. Enggak, tapi nggak ada proofnya. Mereka menghantam kau ke sesuatu yang kau tak punya. Bayangin tadi kan di sana ya, terus kita lihat ada berhenti, udah ngerem dong, Pelan ya kan? dong. Pelan dong, ya kan? Kau tak nanya dia where's the proof itu? Iya, nggak ada, where's the picture yang ada di translatean gua. Suruh ke sana nanya, gua datanglah ke sana, ya kan? Picture, sana. Emang ngasal aja adanya. Emang butuh duit aja, kampret. Aku tuh udah berusaha positive thinking kan. Oh ini hanya oknum gitu loh. Tapi terlalu banyak oknumnya. Masa sehari kita ketilang 2 kali loh. Gue sampai kayak, aduh malas keluar nanti. Kita ini orang yang paling tak aturan. Kita udah searching duluan semua kebutuhan, dokumen, misalnya kita tuh udah siapin di depan. Ya kita tuh orang yang benar-benar a good guy loh. Kita mau taat aturan. Cuman kalau cara kerjanya gini tuh kayak sorry ya, betul orang-orang gini lah yang buat image kita pas sebuah negara tuh buruk. Iya emang. Jadi kalau sekarang orang nanya aku nih, kok kalian ke Kamboja gimana kesan Kamboja? Jangan nyetir. Aku kan cerita tentang hal ini gitu loh. Pantesan ya banyak orang overlander itu dia akan skip Kamboja dan langsung ke Laos. Ya. Kita tanya teman-teman kita, oh kita langsung ke Laos. Tapi kita harus berkaca juga ya bahwa mungkin saja ada juga banyak bule-bule luar negeri ya yang ke Indonesia lalu amit-amit kena kejadian sama kayak kita. Ini kan kita nggak pernah tahu ya, gitu kan. Guys, perlu ngambil duit lagi nggak nih kalau ada lagi nanti? Man. Kita pecahin duit. Oke. Oh, tempat lu masih ada? Tapi 100 harus pecahin. Aduh, Tapi harus pecahin doang. Enggak redo gitu loh. Nggak ridho aku bang, sumpah. Iya. Aku ada 10.000 rupanya. Makin hari makin bad mood aku di Kamboja. Aku tuh tadi udah senang dah. Kami akan pergi akhirnya. Aku lagi tidur santai. Gue lebih baik kayak Thailand ya. Maksudnya Thailand itu masuknya mahal. Satu mobil $600. Tapi di dalam tuh aman banget gitu loh. Nggak ada yang nilang-nilang apa gitu loh. Ketemu ada banyak pos penjagaan polisi. Kita lewat udah baik. Ya, bye-bye, halo. Even sampai ada snipernya. Oh, snipernya aja kayak hai. Iya. Sniper nge-hai kawan. Jadi kita ketika keluar dari Thailand, terus dari Thailand tuh kayak Thailand bagus kok bawa mobil. Iya. Kamboja on the way. Aduh, apes. Waduh, di depan ada polisi lagi. Oh, woi.
kan Wuhan, ada lagi Wuhan. Enggak, Bang Ridwan kita lanjut kok. Dibolehin kok, aman. Nah, good guy, good police. I love you. Lihat itu ada yang Kenapa? dia memberhentikan mobil truk ya. Nah, kenapa sekarang kita di level di mana ada razia dan kita lewat, kita bersyukur? Ya kalau lewat bersyukur, kalau nggak lewat Bukan. Ini sudah di mindset yang tidak benar. iya. Anda nyadar nggak sih mindset lo berubah sih kalau di Kamboja? Iya kayak ya ada razia. Iya, kita yang pas di Malaysia, di Thailand kayak, woi, Ada razia juga. Iya. Oh Yo, iya. halo, dah. Tapi itu kita di posisi mindset yang merasa just normal. Tapi sekarang kita tuh kayak DPO gitu loh. Kesel. Jadi lewat tuh udah harus bersyukur. Jadi lewat. Jangan kau bayangkan kita ini udah kayak diminta loh tuh sih. Aduh, Apakah sebenarnya kita salah? aneh banget sih. Ya, aku harus mempertanyakan kebenaran sekarang. Aduh. Setelah menempuh setengah perjalanan, kami mengisi bensin sekalian istirahat dan beli logistik. Apa ini? Wih, Disuruh ke kiri tuh. kiri. Kiri. Kan kita di sebelah kiri ininya. Kanan dong. Boleh nggak di sini? Nggak tahu. Fuel door-nya di sebelah sini. Ya. Gasolin. Gasohol. Megas. Super. Apa ini? Ada tulisan. Gak ada 992-nya gitu ya? Agak aneh sih. Halo. Ini Ron seksi semua. 95. Ron 95. Ron. Chop. Megas katanya reguler, super yang super. Nggak tahu ronnya berapa. Ini nama pom bensinnya apa sih? Nih, ini nama pom bensinnya. Apa itu? Tak tahu lah ini apa. Aku pun bingung. Jadi kita sudah sampai di suatu tempat ya. Gua nggak tahu di mana, tapi sekitar 3 jam lagi, 200 kilo lagi mencapai tujuan kita ya. Di sini banyak yang berjilbab. Wow. Sepertinya kayak kampung muslimnya gitu. Betul. By the way, ini enak juga ya? Mangga. Ya. Anda saja aku menyambungkan dari tentang budaya tempat langsung ke mangganya ya. Cepet kali musiknya gitu. Lagi bahas apa mangganya enak itu. Enak sekali nih. Ini mangga dari Thailand. I love Thailand. Itu masjid besar. Mau singgah? Enggak, maksudnya ngasih tahu. Di masjid tadi kita ngobrol sama bapak-bapak. Dia bisa bahasa Melayu. Karena dia orang Khmer, tapi pernah kerja lama di Malaysia. Ambil kiri, putar balik. Patah banget ya. Ini apa sih? Kita kemana sih? Ini yakin nih boleh nih begini? Nggak tahu ya. Patah banget loh ya. Oh benar. Ada tanda garisnya. Tanda panah. Besar. Lebih besar dari kita punya mobil. Gue perhatikan ya. Di Kamboja ini, kalau bangunan itu dibangun oleh developer besar dan pemerintah, itu pasti bagus. Oke. Bersih, terawat, ya. Kayak misalkan jalanan, jembatan, Bangunan-bangunan Eropa itu. ya, terus gapura-gapura yang ada gambar rajanya Betul. atau ratunya, itu pasti bagus. Developer juga sama, developer gede, mereka bikin gedung, bikin yang Eropa-Eropaan itu bagus sekali. Oke. Tapi kalau penduduk yang bikin, dia bukan developer besar, penduduk biasa gitu Kontraktor ya. biasa berarti ya. Mereka bangun rumah, bangun toko, bangun apapun itu kayak Indonesia tahun 90-an. Oh. Perhatiin deh. Makanya jalan tuh bagus yang dibangun pemerintah. Tapi jalan yang belum kena bangunan pemerintah kayak masih tanah gitu, ya jelek. Berarti ada potensi kalau kita ada desainer interior, ada yang bikin developer rumah yang cicilan untuk di Kamboja. Tapi kalau dapat proyek pemerintah Oh ya. sama proyek developer besar. Betul. Kalau orang biasa kayaknya mereka bangun aja lah, nggak usah pakai arsitek. Karena mereka Ya. belum ke arah. Oke, ini mama bawa infus ya? Iya, mau infus sih.
Jilbab Muslim di sini. Lagi ngetren kali ya. Oh, Rumah panggung semua rumah panggung semua. Kalau Muslimnya rumah nih. panggung di pesisir aku terima karena biasa orang kan menghindari namanya gelombang besar. Tapi di sini ada sungai besar tuh. Tapi aku dengar katanya rumah panggung itu nggak cuma menghindari bintang buas, tapi bawahnya memang buat jemur sesuatu, biasanya taruh kayu bakar. Atau kalau lagi sungai meluap dia aman. Betul. Jadi ini daerah Muslim nih kayaknya nih ya. Ya. Tapi ya itu yang gue bilang tadi tuh kan jilbaban lagi kan. Yoi, tumben ya. Mulai bergelombang jalannya. Ya mulai bergelombang. BTW kok kita ke jalan kecil ya? Aku tak tahu, aku ikut Ini masih 157 kilo. Wih jauh cok. Memang. Woi masa gini terus? Karena kita ngikutin jalan pinggir sungai. Kalau kita perhatiin ya. Oh. Nih, berjilbab lagi. Oke. Dan di sini jilbab panjang-panjang loh. Oke. Jilbabnya syariah, jilbab syar'i. Oke. Tuh berjilbab lagi ya kan? Ini kampung Muslim ini. Nah, berarti kalau Anda mau makan sih boleh. Ya Banyak benar. halal. Apa ini sebelah kiri nih? Temple. Tiba-tiba ada kuil besar. Pagarnya mewah kali. Nah ini jalannya begini nih. Besar benar. Ini kuburan deh. Masa? Bukan kuil besar sayangku. Ini jalannya gelombang. Tumben ya. Ini kayak tau nggak? Gak cuma Muslim doang, tapi semua bangunannya itu juga kayak negara yang berbeda dibanding dengan Kamboja. Makanya kan bilang kayak bukan di Kamboja ini tiba-tiba bangunannya berubah, pada pakai jilbab, ya. Bangunnya beda sendiri. Bangunannya juga beda dan jalannya juga sama, beda. Ya. Tiba-tiba jalannya jelek. Melewati jalan kampung di Kamboja, sesekali kami melihat anak kecil pakai infus dibawa pakai motor. Kenapa ya? Infus lagi. Oh banyak banget yang diinfus ya? Kenapa ya? Berarti infus kayak gitu ya? Bukan, kenapa infusnya punya pola sama? Infusnya dibawa jalan naik motor. Makanya Iya. Tren kah? di sini nggak ada ambulan kah? Kayaknya mereka infus di rumah ya. Ada apa kah? Rumah sakit mahal kali ya? Bukan. Aku nanya yang kemarin heboh Covid. Covid itu di Thailand toh? Wih cantik lagi. Dia ada kayak kafe tepi sungai. Iya. Kayak di Indonesia nih, Iya, sungai-sungainya kita ini. di pinggir-pinggirnya ada warung-warung Ya. dan warungnya mirip lagi bedeng-bedeng kayu gitu. Iya. Ya pulang pas saya masuk dia bilang, "Hai, mau beli apa?" Dia bilang gitu. Gue tuh nggak biasa karena sisir kanan kita mau belok kanan gitu ya. Memang, aku merasa agak mau nabrak. Enggak, karena kita posisi driver sebelah kanan. Betul. Kalau kita posisi driver kita bisa Terbiasa. ngintip gitu loh. Betul. Jadi kayak pelan-pelan banget. Bagus lah. Anda kan jadi lebih hati-hati. Mewah banget di Temple. Iya. Bayangin di pertengahan kampung Muslim, tiba-tiba ada tempel-tempel gede dan megah dan jaraknya tuh gak nyampe sekilo, ada terus. Yakin tuh masjid? Ya, kayaknya masjid nggak ada yang kayak begitu bentuknya. Jangan heran Pak. Even kemarin si Asud yang Buddha aja, dia ke Kamboja lihat Buddha dia bingung. Ini Buddha apa? Oh iya bener. Ini Buddha apa? Tapi itu tetap Buddha, ya sudahlah. Ada dua yang harus kau pertanyakan sekarang. Apakah benar ini yang berjilbab itu Muslim? Dan kedua, apakah benar ini temple? Muslim Pak kalau tadi Pak. Udah jelas. Pasti dong. Yang lakinya juga pada pakai peci. Pasti dong. Lo ini apa? Baru dibangun coy. Di tengah-tengah kampung. Iya. Kayak ada transmigrasi tuh nggak? Oh iya. Besar-besaran gitu ya. Makanya Iya, dibangun. Iya. Ada lagi tuh, lihat tuh. Mana? Ini kiri tuh, lihat tuh. Hah? Nggak nyampe sekilo ada tempel lagi. Aneh banget. Besarnya Buddha. Buset. Baru dibangun. Ini aneh banget ya. Bangunannya baru. Semakin ke pinggir Kamboja, bangunan di sini seperti Indonesia pada tahun 70-an. Tapi jalan nasionalnya bagus. Ada jembatan mesti ganti-gantian nih. Tumben ya ada jembatan yang kayak gini ya. Lama Iya. kita lihat gini kan. Ini Kamboja yang masih dibilang sama Cik Gubern.
Oh, this is Oh, gua tahu. 150 kilo sebelum Laos. Bukan. Apa? Di sini kampung muslim. Yang Jadi tidak ada judi online yang beroperasi di sini. Makanya tidak modern. Apa sih? kalimat ini bahaya. Jadi Anda mau bilang tempatnya modern dan sangat mewah karena ada judi online di sana. Maksudnya gini, tempatnya kayak Phuket dan Pattaya kemarin kan ada muslimnya, tapi kan maksiat dan juga ganja toh. Ya, Di sini ini judol. iya. Dan di sini kan lingkungan muslim, tidak ada judol dong. Orang Islami kok. Masyarakat muslim sini tidak toleran dengan judi online sepertinya. Oh, lihat tuh. Bang, Ada Bang. pakai cadar. Ini kan jalan bagus yang besar kan. Tiba-tiba terhubung ke sebuah jembatan kecil yang masuk kampung itu kan. Baik, kita sudah keluar dari kampung itu dong. Jadi masih berjilbab juga? Enggak sih, aku tahu keluar kita udah keluar dari kampung itu. Maksudku Iya. ini jalan raya sekarang kan. Iya. Kita lihat sepanjang apa ini sampai ke itu ya, sampai ke border nggak ya? Nggak tahu ya, tapi ini jalannya tuh sepadan sungai semua. Jadi sebelah kiri kita tuh sungai. Iya, langsung ya. Aku banyak ketemu nelayan tadi lagi ngurusin jaring. Oh, itu kabel fiber optik. Mana sih? Di atas nih ribet banget kabelnya. Nggak tahu ya. Kabel PLN kali ya. Kayak itulah. Surprisingly menarik sih ini daerah yang kita lewatin kali ini sih. Iya. Kayak beda banget gitu loh. Iya. Dan perhatikan, orang-orangnya pada keluar tengah jalan. Artinya, Kemarin kita pun juga keluar dari itu kan masih ada perkampungan ya. ya Tapi mereka nggak keluar ke jalan loh. karena sore, nggak panas. Tadi kemarin juga sore kita lewat, tapi Kenapa? nggak keluar orangnya, nggak keluar di jalan, Ngapain mereka di nggak dalam? di depan rumah, semuanya kayak di dalam gitu loh. Ini bener-bener mereka keluar, mereka di depan rumah gitu loh. Lalu kenapa? Ya beda aja gitu. Udah vibes bener, ya. vibesnya beda, kayak tradisinya juga beda gitu ya. Ya. Memang rada gokil memang. Oke, kita kembali melewati jembatan satu mobil Iya. yang Jembatan menghubungkan antara kampung ya ini ya. BTW jalannya bagus loh ini. Ini kayak pemerintahnya nggak peduli dengan di tempat sih kayaknya gue lihat ya. Ini jalan bagus pemerintah yang bikin. Tapi timpang banget dari yang sebelum-sebelumnya. Memang. Dari Thailand Ini kayak belum kesentuh belum ya. sentuh gitu loh. Oh, stimulusnya belum masuk sampai sini. Iya, mungkin. Karena ya. mungkin lebih rame orang Thailand ke Kamboja Oke. daripada Kamboja ke Laos. Iya, tapi tadi kau tidak ngomong seperti itu di waktu kamera mati ya. Bukan, kan aku kan membuat asumsi. Atau Anda mau saya spill tentang kalimat-kalimat yang muncul pas kamera off? Kami ini menyimpan kartu as masing-masing. Ini beneran mulai menguning ding sesuai dengan apa bayangan Kamboja. Enggak Kuning. dong, menguning karena udah mau selesai sore kali. Iya, kuning-kuning gitu. Auranya kuning-kuning. Tanahnya kuning, kuning-kuning gitu. Ini nggak tahu di mana, tapi yang pasti di depan kita ada sapi. Ya, ini kan Anda takutkan kan? Bayangin ini orang naik motor banyak yang nggak pakai lampu, tiba-tiba lagi jalan ada sapi. Jedar! Dan sapinya besar. Tinggi sih, kurus sih. Ya, Tinggi. jangkung. Slow ya dia. Kiri kanan, Iya. kiri kanan. Makanya gimana sih? Oh, ini yang dibilang kali ya. Lu jangan berak di mobil. Pamer dia. Ini yang muncul di Traveloka sama Agoda ada dua nih, ada satu River Dolphin Hotel ini selalu direkomendasikan nih. Berapa semalam? Semalam satu kamar itu $12. Oke banget itu. 12 ribuan. Menurut lo itu paling oke? Ya muncul di dua aplikasi secara langsung sih pak. Oke sih dari tempat pak kalau mau. Gimana? Setujukah kalau kita besok pagi berangkat maksimal jam 8? Jadi kita saran dari Andi lebih pagi pak. Ya udah kita jam 7 ya. Kita janjian di border jam berapa? Yang jadi permasalahan itu ketika sudah masuk Laos pak untuk sampai ke Vientiane-nya itu pak. Oh, masih Sorry. Gimana ya? masih ada kota.
kita nggak tahu medan di Laos Pak untuk sampai Pakse setelah dari border gitu aja sih sebenarnya. Oke, ini opsi kedua. Jadi kata John masih ada kota di depan sekitar sejam lagi ya? Ini ada beberapa 4 biji. Oke, ada 4 biji nanti di sana. Kayaknya di sana aja. Oke, kotanya lumayan besar kayak gini kali. Oke, kalau begitu kita ke sana lebih mendekat lebih bagus. Coba John, ada sarannya ditaruh di grup aja John biar Oke, sekarang. kalau itu. Oke, dikirim sama John sekarang. Ada beberapa opsi soalnya. Ini gua nggak berani ngebut ya karena banyak sapi yang nggak pakai lampu. Aman Pak, kita kasih ini yang motor lah sekalian lah yang motor. Hari semakin malam dan perjalanan masih sekitar 1 jam 58 menit. Jalan di sini minim sekali penerangan dan kadang ada hewan suka lewat sembarangan. Ini kita mau kiri ya. Tapi Kayaknya disuruh muter dulu ya, ini bundaran. Iya, bundaran. Beberapa kali, kayak ini bundaran baru dibikin deh. Ini tuh jalannya nggak cuma gelap tapi berdebu. Agak-agak gimana gitu auranya ya, berkabut-kabut gitu, gelap-gelap. Itu pom bensinnya Sokimek di sini. Apa dah? Ini Sokimek. Hah? Oh namanya. Dari Bilang Balet lah. Namek. Bilang lah. Aku bertanya. BTW aku tidak melihat perbedaan ini dari Indonesia. Aku kayak tadi kita dengan lagu Indo kan. Iya. Kayak aku lagi nyetir di mana gitu. Ini rasanya kayak kita baru keluar dari gerbang tol, terus ada warung-warung kiri kanannya. Pantura kali Indramayu nih Pak, begini Pak. Indramayu. Iya kan? Iya begitu Pak, betul. Gelap sekali. Kita punya jarak masih 2 jam yang ini kan menuju kota terdekat loh. Yes. Jadi kita awalnya tuh hampir stay di tempat ini karena menurut Bang Ridwan ini salah satu tempat yang cukup rame. Ya cukup oke lah buat kalau kita berhenti ya. Cuman jaraknya kan ke border masih 2 jam. Iya. Sedangkan kita tuh mau coba ke kota yang lebih dekat lagi ke border. Walaupun aku cek hotelnya, tadi kan di sini itu ada sekitar 12 hotel. Yes. Di yang sana tuh ada 4 hotel. Oh, berarti gedean sana dong? Cak mana teorinya? Ya kalau di sana hotelnya lebih banyak? 4 sih 12. Hah? Kebalik dong? Iyo, tapi tetap ada hotel proper. Oke. Dan terburuknya pun kan nggak apa-apa. Terburuknya ada pala sih. Ada pala. Ada apa dengan pala? Oh, ini mungkin yang katanya itu banyak gajal ya? Nggak tahu ya. Ini kiri kanan kita apa sih? Hutan. Hutannya atau padang rumput kayak tadi? Lampu tembak Pak, kasihan mereka. Iya. Pak. Utak mata mereka nanti. Ya, sekarang kita jam 20.43. Kita sudah sampai di sebuah kota terakhir sebelum masuk ke Laos. Namanya? John, namanya apa ya, John? Lu bacakan biar kita salah ngomong. Puas kau. Oke, kita dari ya itulah pokoknya. Dan ini tempat di mana kita akan menginap malam ini. Ya, dan tempat penginap kita namanya adalah, bacakan, Prasat Phnom Penh. Aku tak nipu kita ya, ini beneran muncul nama gitu ya. Aduh, kepalaku pusing lah ini. Ya udah, tapi ternyata jalanannya aman ya. Dan aku sedih karena kami tidak bertemu dengan gajah. Apa yang aku bilang? Jangan dong, gimana sih? Gajahnya sudah punah, aku udah bilang. Ada gua kebelet dah. Itu kan dia orangnya kan, itu apa kayak itu. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Ya, akhirnya kita nyampe di sebuah hotel ya. Ya. Gua nggak tahu, tapi yang pasti depan kita adalah sungai yang sangat besar. Sungai apa nih? Mekong. Seriusan sungai Mekong. Gila, sungainya gede banget. Berarti memang sungai yang bersejarah tuh, Pak. Enggak, lebarnya itu loh. Jauh banget ya? Malam aja kelihatan lebar banget ya? Dari ujung ke ujung tuh kayak pulau sebelah tuh, nggak saking gedenya. Besok kita cek lah, pas terang gimana tuh. Mekong, Sekong River. bukan Mekong. Bukan. Oh, Mekong sebelah sananya. Ini Sekong River.
Oh, Mekong. Oh, Mekong. Oh, masih segaris berarti ya? Garis. Masih ketemu kayaknya. Oh, dan kita nginep di hotel. Ini kita nggak mesen dari aplikasi. Kita Nggak ada. langsung karena tidak ada ya. Di aplikasi nggak ada, Pak. Nggak Di ada. Agoda, Traveloka nggak ada semua. Dan surprisingly ternyata ini tempat wisata ya. Betul. Banyak bus. Banyak orang. Tadi wisatawan Korea, Pak, masuk bareng kita tadi. Oh gitu. Udah nginep, Pak. Dia dari mana ya? Kan jauh. Bandara juga. Makanya, mungkin lebih nyari yang sepi kali, Pak, ketimbang Phnom Penh. Dan kita nggak sengaja juga, kamar sudah penuh semua, tinggal yang VIP room. VIP room. Terus jadi kita hampir nggak jadi ya karena mahal, tiba-tiba di diskon jadi $25. Lumayan banget tuh. Tapi cuma 3 kamar doang karena nggak ada lagi nih. Kita lihat kamarnya VIP A5 ya. Lantai berapa ya? Itu lantainya, Pak. 5. Iya. Tinggi amat. Nah, let's go. Pal, nitip itu ya. Tas gua. Tas gendong. Tas gendong. Oh, 5 lantai. Oh, nggak nyangka aja sih bisa penuh hotelnya di Kamboja. Artinya di Srung Teng ini masih sedikit. Ini VIP 5 VIP 5. Oh, gede Pak. Kok lampunya nggak ada lagi ya? Kan? Tak ada tombol lagi kan? Biasanya dekat Di mana namanya? Nah, ini dia. Oh, gede kamarnya. Oke, ini buat yang mau honeymoon gua rasa. Kamar mandi, lihat kamar mandi. Oh, ada bathtubnya. Wih, mantap. Oke loh, $25 nih, 400 ribuan lah. Ada beginian. Wes, sampai jumpa di besok hari. Bat. 21 sih John ulang tahun, jadi nanti malam dia udah jadi umur 32. Itu ada yang pakai batik coy, tadi direkam dong. Nge-record, Hey! Oke, karena hari sudah malam dan besok mulai masuk ke perbatasan Kamboja Laos, sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Mereka terang-terangan loh. Aku udah tak mau komen. Langsung tembak angka kan mereka. Iya. Kabar buruknya mereka tidak terima kartu dan kita belum tuker duit. Keep. Belum.